Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kita juga nantinya menggelar apel personil dan peralatan 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko 1 Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko 1 Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Beras nih diturun ke kami pedagang ini, harga beras mahal tinggi itu bingung nak jualan, terlalu tinggi harga beras. Kalau bisa diturun ke. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras premium yang berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengeluaran rumah tangga. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, informasi pertama di Warta Berita pagi ini, Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering tahun ini. Sebanyak 4 kabupaten di Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karhula menjelang musim kemarau 2026. Terbaru, Kabupaten Muara ini menyusul 3 daerah lainnya yang lebih dahulu menaikkan status kewaspadaan. Sebelumnya, status siaga Karhula telah ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), dan Musi Banyu Asin (MUBA). Dengan bergabungnya Kabupaten Muara Enim, kini total 4 daerah di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam status siaga Karhula. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Ia menjelaskan status siaga di Muara ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menetapkan status siaga sejak 14 April hingga 31 Desember. Ogan Ilir dari 6 April hingga 30 November, serta Musi Banyu Asin sejak 23 April hingga 30 November. Adapun status siaga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah berlaku mulai 22 April hingga 30 November 2026. Hingga 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nah, kita juga nantinya memang akan menggelar apel personil dan peralatan yang kemarin memang sudah 2 kali ada perubahan, awalnya di tanggal 21-22 yang akan dipimpin oleh Kemenko dan diundur di tanggal 28-29 dan akhirnya diundur lagi di tanggal 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Setelah itu juga kita saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko 1 Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko 1 Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD. Menurut Sudirman, penetapan status tersebut didasarkan pada potensi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan seiring memasuki musim kemarau dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah mulai mengintensifkan berbagai upaya pencegahan, mulai dari patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pengecekan sarana dan prasarana pemadaman. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, TNI, Polri, hingga Manggala Agni untuk memastikan kesiapan penanganan di lapangan.
BPBD juga mendorong daerah lain yang rawan karhutla untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini agar kebakaran tidak meluas seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan, penurunan curah hujan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan curah hujan berada di bawah normal, terutama di wilayah barat Indonesia. Menurut Sinta, dampak yang ditimbulkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Ia menambahkan, musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hujan di Sumsel. Walaupun potensi hujan masih ada, namun dengan intensitas ringan sedang dan bersifat lokal, tidak merata. Jadi dengan kondisi ini memang menyebabkan cuaca cukup panas di siang hari. Di Sumatera Selatan, kekeringan diperkirakan terjadi hampir merata. Namun wilayah pegunungan di bagian barat masih berpeluang mengalami hujan lokal dalam intensitas terbatas. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat. Semoga dengan pergantian musim ini tidak banyak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, dan Pemda selalu siaga dengan pergantian musim ini. Semoga masyarakat dan perusahaan tidak membakar lahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan di musim kemarau. Sementara itu, memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di Banyuasin meningkat seiring cuaca yang diperkirakan lebih kering akibat fenomena El Nino. Meski di tengah keterbatasan anggaran, BPBD Banyuasin menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman karhutla tahun ini. Berikut wawancara Muhammad Maulana bersama Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana. Musim kemarau ini, potensi karhutla di Banyuasin untuk tahun ini. Berdasarkan data dan report yang dibagikan oleh BMKG, memang tahun ini kemungkinan kita mengalami karhutla ini dikarenakan musim kemaraunya lebih panjang dan lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini mungkin dikarenakan efek dari El Nino. Kalau tahun kemarin kan kita El Nina, itu basah. Nah, ini El Nino ini kering, sifatnya jadi lebih panas. Walaupun berdasarkan yang kami terima report dari BMKG ini masih yang lemah dan moderat. Jadi El Nino-nya belum yang maksimal istilahnya. Tapi sudah memasuki tahapan El Nino. Jadi kemungkinan terjadinya bencana asap melalui karhutla itu cukup besar, dan kita harus waspada untuk melakukan pencegahan dan langkah-langkah antisipasi. Seperti apa langkah-langkah antisipasi yang sudah kita jalankan? Tentunya kami BPBD sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, baik Manggalakni, TNI, Polri. Nah, salah satunya kita juga sering melakukan koordinasi rapat-rapat, baik Zoom meeting, mendengarkan arahan baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Kepolisian Republik Indonesia. Terakhir kemarin kami sempat berdiskusi dengan Pak Kapolres, kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan mencoba mengumpulkan perusahaan perkebunan, karena sebagian besar berdasarkan pengalaman selama ini yang sering terjadi karhutla itu di wilayah perkebunan, tentunya yang HGU dari perusahaan-perusahaan perkebunan di Banyuasin. Untuk itu mungkin ke depan kami akan mengumpulkan mereka, kita ajak berdiskusi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Yang kedua juga kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan untuk dilakukan patroli. Dalam arti kata kita memantau kondisi sekarang memang masih ada hujan. Ini nanti di akhir Mei, di awal Juni yang mungkin pasti itu sudah penghujannya sudah berkurang. Juni ya. Sudah masuk di kemarau, dan nanti mungkin masuk musim penghujan lagi, walaupun mungkin intensitasnya rendah itu di sekitar Oktober. Langkah-langkahnya selain itu juga kami dari Pemda sudah melalui Pak Bupati sudah meningkatkan status siaga. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ditandatangani Pak Bupati. Jadi kita meningkatkan status siaga terhadap bencana asap karhutla. Yang kedua juga mungkin di sekitar bulan Juni kita akan melaksanakan apel siaga tentunya. Dan kemudian kalau terkait posko, tentunya kita tetap melaksanakan posko terpadu, namun
dikarenakan adanya efisiensi, kami mungkin hanya terdapat 4 posko dan waktunya mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan. Jadi nanti mungkin dilaksanakan di pas musim puncak kemarau, Juli Agustus atau Agustus September, mungkin masih kami pelajari dahulu. Nah, kalau sebelum efisiensi biasanya berapa posko yang kita siagakan? Sebelum adanya efisiensi di tahun-tahun sebelumnya itu bisa 7 posko. 7 posko. Tapi di 2025 kemarin sudah mulai adanya pengurangan anggaran, itu sudah menjadi 5 posko dan 4 bulan. 4 bulan. Kalau kita sebenarnya kalau Durasinya full, 4 bulan kalau kalau full sebenarnya kita sebaiknya itu idealnya itu 7 posko dan 6 bulan. Jadi selama musim kemarau. Namun sepanjang musim kemarau. Iya, karena anggaran makanya terbatas sehingga kami cuma ada 4 posko untuk tahun 2026 dan lebih kurang cuma 2 bulan masa beroperasinya dari posko terpadu tersebut. Ini lebih ditingkatkan patroli mandiri Kak ya? Ya, itu makanya kami koordinasi dengan camat, nanti juga kami menyiapkan edaran, mereka juga kami minta untuk berkoordinasi dengan desa-desa untuk patroli mandiri, pencegahan. Karena kalau mengandalkan kita dari posko seperti yang kita ketahui tadi cuman 2 bulan dan itu sangat minim maksudnya. Itulah makanya kita tetap berkoordinasi juga dengan perusahaan dan pemerintah kecamatan dan desa. Untuk potensi wilayah yang berpotensi Kak sudah dipetakan Kak, ada berapa Kak untuk tahun ini yang apalagi kita ada efisiensi ya? Iya. Mungkin ada wilayah yang benar-benar difokuskan. Untuk fokus sendiri kami dari BPBD berdasarkan data-data di tahun sebelumnya memang ada paling tidak 5 kecamatan yang prioritas rawan karhutla, itu Rambutan, Rantau Bayur, Banyuasin 3, Talang Kelapa, dan Rambutan. Untuk perusahaan sendiri Kak, biasanya perusahaan ada tim posko sendiri dan tim pemadam Kak? Iya, kalau berdasarkan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup diwajibkan setiap perusahaan perkebunan memiliki satgas tersendiri terkait pemadaman kebakaran hutan. Juga harus setiap perusahaan diminta untuk menyiapkan peralatan baik mobil, kendaraan lainnya dan peralatan misalnya untuk pompa air dan sebagainya. Itu memang sudah diwajibkan, termasuk juga menara pemantau dan embung. Jadi setiap perusahaan wajib itu ya? Diwajibkan di aturan itu memiliki hal-hal tersebut. Namun untuk monitoring dan pengawasan memang sebenarnya itu ranah dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi biasanya mereka bekerja sama baik dengan TNI Polri, dengan BPBD dan Dinas Perkebunan, biasanya kita rutin melaksanakan monitoring. Namun saat ini memang dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan komunikasi dengan kita, mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan kami laksanakan. Tentunya himbauan terkait karhutla ini untuk masyarakat, saya minta untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, tentunya yang pertama. Yang kedua, terkait karhutla mengantisipasi untuk tidak melakukan pembakaran yang sifatnya masif, walaupun itu sekedar membakar sampah atau sebagainya, itu untuk diawasi dalam melakukan pembakaran. Yang kedua, terkait kemarau, saya minta juga untuk masyarakat untuk mengantisipasi takutnya terdapat dampak kekeringan dan mungkin pertanian juga ditakutkan akan mengalami penurunan waktu panennya, takutnya gagal karena musim kemarau yang panjang. Dan untuk perusahaan tentunya kami minta untuk menyiapkan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban mereka dan komitmen untuk melakukan pemadaman baik di lingkungan perusahaan mereka dan di radius 5 km. Tentunya mereka wajib untuk bersama-sama dengan tim terpadu untuk melakukan pemadaman. Saya kira itu. Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Bapak Reza Agus Perdana. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pur 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, upaya pengendalian banjir di Palembang kini diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi yang lebih terukur dalam mengatasi genangan yang kerap terjadi di sejumlah kawasan kota. Pemerintah Kota Palembang mempercepat upaya penanganan banjir dengan melibatkan akademisi dan peneliti untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat strategi penanganan banjir jangka pendek hingga jangka panjang. Peneliti hidrologi dan banjir perkotaan Universitas Sriwijaya, M. Baitullah Alamin menilai banjir di Palembang banyak dipicu penyempitan serta sumbatan pada jaringan drainase. Ia merekomendasikan normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas tampungan, dan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai langkah awal pengendalian. Selain penanganan fisik, pengembangan sistem pengendalian banjir berbasis teknologi juga dinilai penting. Menurutnya, penerapan digitalisasi melalui sistem IT dan IoT dapat mendukung pemantauan serta respon cepat terhadap potensi genangan. Secara komprehensif, mulai dari hulu dan hilir, kaitannya dengan hujan deras dan juga pemicunya dengan akibat muka air pasang di Sungai Musi ini. Sebetulnya kalau yang paling dekat kita di kota Jakarta itu sudah dilakukan semacam digitalisasi, kemudian juga menggunakan sistem IT dan IoT, jadi semua masyarakat bisa mengakses informasi mengenai potensi dan risiko banjir, termasuk juga daerah-daerah mana yang rawan untuk terjadi genangan. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan masukan dari akademisi akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah penanganan. Dalam waktu dekat, pemerintah kota akan memprioritaskan normalisasi drainase dan pengerukan kolam retensi. Tidak hanya sebatas tadi, tetapi ada progres dan follow up-nya. Makanya pokok-pokok pikiran sebagai pengkayaan dari hasil pertemuan tadi, insya Allah akan dibuat sejenis IPGD, terus kasih masukan ke saya. Ada yang harus ditangani secara cepat, artinya program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Seperti tadi sudah disinggung Dokter bahwa penanganan dalam waktu dekat adalah soal penanganan drainase, sumbatan-sumbatan, terus pengerukan di kolam-kolam retensi. Ratu Dewa menambahkan penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai. Kerjasama berkelanjutan dinilai penting untuk menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih efektif. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Harga beras premium di Kota Palembang kembali mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Kondisi ini dikeluhkan pedagang dan warga karena menambah beban pengeluaran harian. Pantauan di Pasar KM5 Palembang menunjukkan harga beras premium kemasan 5 kg naik menjadi Rp74.000 dari sebelumnya Rp72.000. Kenaikan juga terjadi pada harga per kilogram yang kini dijual lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Salah satu pedagang sembako, Levi, mengatakan kenaikan harga membuat daya beli masyarakat menurun dan perputaran stok menjadi lebih lambat. Sebagian pembeli mulai beralih ke beras dengan kualitas yang lebih rendah untuk menekan pengeluaran. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas turunan seperti tepung beras. Pedagang juga menyebut harga tepung beras ukuran 10 kg kini naik menjadi Rp135.000 dari sebelumnya Rp120.000. Patin, koktis, lancar, segala beras lah deh naik kalau. Iya, premium kan naik juga. Segala beras naik per kilo, per karung naik 2.000, 4.000, 1.000. Tergantung besarnya kan, yang 5, 10 dengan yang 20. Lah 2 minggu, sebulanan lah. Gak bisa jangan naik lah pemerintah tuh. Gak bisa standar lah beras, pokoknya bahan sembako lah. Sementara itu, salah satu pembeli, Santi, mengaku kenaikan harga beras berdampak langsung pada usaha nasi uduk yang dijalankannya. Menurutnya modal usaha meningkat hingga sekitar 10%, sehingga harus menyiasati biaya produksi agar tetap bertahan. Beras nih diturun ke kami pedagang ini, harga beras mahal tinggi itu bingung nak jualan, terlalu tinggi harga beras. Kalau bisa diturun ke. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menerima gelar kehormatan adat Minangkabau, Sutan Malin Batuah, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan pengabdiannya. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menerima gelar Nini Mama Adat Minangkabau, Sutan Malin Batuah dalam rangkaian pengukuhan pengurus Solok Saiyo Sakarto periode 2026
hingga 2031. Gelar ini memiliki makna sebagai sosok pemimpin yang dihormati, berilmu serta mampu membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Pemberian gelar adat tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengandung harapan agar penerimanya mampu menjaga nilai-nilai adat, menjadi teladan, serta berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas kehormatan tersebut dan menegaskan bahwa gelar merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. S3 Provinsi Sumatera Selatan maupun di Kota Palembang, sekaligus pemberian gelar kehormatan kepada saya secara pribadi, Ibu jajaran pemerintah kota mengucapkan terima kasih, apalagi hadir langsung Pak Wakil Bupati Solo nanti ke Kota Palembang. Itu ini akan menjadi sebuah amanah, menjadi sebuah kehormatan untuk saya dan juga tanggung jawab, sehingga sinergi kolaborasi akan kita pelihara dengan baik antar Kota Palembang dengan Kabupaten Solo. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal dalam adat Minangkabau sejalan dengan semangat pembangunan Kota Palembang yang mengedepankan kebersamaan, musyawarah, dan kepedulian sosial demi mewujudkan kota yang harmonis dan inklusif. Erlin Partesa melaporkan. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita. Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras premium yang berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengeluaran rumah tangga. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.